Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, jadi yang pertama kita harus bersyukur dulu karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti pelajaran. Jadi sebelum kita lanjut, saya persilakan dulu untuk memimpin doa supaya kegiatan kita bertambah lancar. Mari kita membaca doa dengan keyakinan masing-masing. Ya, alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, saya mau tanya dulu siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, alhamdulillah. Jadi meskipun kondisi sekarang terbatas, anak-anak sekalian masih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun setelah kita mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menganalisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Terus selanjutnya setelah mempelajari ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi pelanggaran norma hukum melalui pengamatan video sebentar. Terus setelah ini kalian mampu menyimpulkan pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Selanjutnya setelah mempelajari ini, kalian mampu menunjukkan kepatuhan terhadap norma hukum. Jadi sebelum kita memulai diskusi, saya akan bagi dulu ke dalam 3 kelompok. Jadi menghitung ya, menghitung. Nomor 1, 2, 3, baru 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gitu. Jadi menghitung dulu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ini dulu. 2, 3, 1. Jadi semua yang bernomor 1 di sebelah sini. Yang sebut nomor 1 tadi sebelah sini. Yang sebut nomor 2 di sebelah sini. Yang sebut nomor 3 di sebelah sini. Oke? Oke? Perhatikan video di atas. Lihat tuh apa yang dipegang? Nah, jadi perhatikan. Terjadi? Nah, dia keluarkan handphone dari saku jasnya. Jadi simak lagi kamu lihat baik-baik ini. Lihat mobilnya ringsek, hancur. Ya. Oke? Jadi setelah mengamati video ini, silakan diskusikan. Yang akan kalian diskusikan, mengapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana dampaknya ketika kita tidak mematuhi norma hukum. Jadi sebentar per kelompok silakan presentasikan apa yang kalian amati di video ini. Ya, sudah paham? Ya, sudah paham toh? Apa yang diinginkan
mengapa hal tersebut bisa terjadi, dan apa pentingnya kalau kita mematuhi peraturan. Oke? Oke, silakan. Ya, silakan bekerja. Berhubung waktu kita terbatas karena kita masih di era pandemi, jadi silakan bagaimana kalian menuliskan jawabannya. Ya? Jadi silakan berdiskusi apa kira-kira yang terjadi dalam gambar itu dan mengapa kita harus mematuhi norma hukum. Silakan bekerja. Karena kita terbatas oleh waktu. Silakan, lanjut. Jadi saya kasih waktu kurang lebih 10 menit ya. Silakan bekerja. Sebentar, percayakan satu orang temanmu untuk menyampaikan presentasi kelompoknya. Jadi sambil kalian bekerja, tidak apa-apa kalian lihat ke papan. Oke, lihat gambar di atas. Ini salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas ya. Yang pertama, dia berboncengan melebihi kapasitas yang ada dalam aturan, terus tidak menggunakan helm. Jadi sambil kau bekerja, perhatikan juga, lihat juga di atas. Terus gambar berikutnya ini adalah bentuk kasus pembunuhan. Jadi ini semua bentuk-bentuk pelanggaran hukum, baik dari hukum lalu lintasnya, hukum pidananya. Terus yang gambar berikutnya ini perkelahian. Ini perkelahian menyelesaikan masalah bukan melalui jalur hukum, tetapi melalui kekerasan atau main hakim sendiri. Nah, gambar yang keempat, pencurian ya. Ini pencongkelan rumah. Oke, ini salah satu beberapa bentuk pelanggaran norma. Jadi sambil bekerja boleh kalian lihat ke atas. Ini pengertian dari norma hukum. Jadi ini slide yang ada di atas. Sebentar saya akan share ke WA group. Oke? Jadi ada pengertiannya, ada tujuannya, di sini ada. Jadi yang perlu kalian pahami di sini bahwasanya norma hukum itu bersifat memaksa, berisi perintah dan larangan. Jadi norma hukum itu memang bersifat memaksa. Ya, lanjut. Jadi di dalam norma hukum itu ada sanksi yang diberlakukan ketika kita melanggar norma hukum. Pernah dengar ada orang di penjara? Nah, itu kan melanggar norma hukum. Terus ada istilah denda. Sudah di penjara, didenda lagi sekian ratus juta umpamanya. Terus ada lagi hukuman sosial. Ini yang hukuman sosial yang mengucilkan orang. Oke, paham toh? Bagaimana? Sudah ada yang selesai? Bagaimana kelompok satu? Belum? Kelompok satu sudah. Kelompok dua?
Jadi sebentar begini. Contoh ya, kelompok 1 menyampaikan jawaban, kelompok 2 bisa memberi tanggapan, kelompok 3 pun begitu. Kalau kelompok 2 memberi jawaban, kelompok 1 bisa memberi tanggapan. Jadi kita diskusinya memang diskusi interaktif. Jadi di judul saya ini sudah kelihatan pentingnya norma hukum dalam masyarakat. Silakan kerjakan. Silakan kerja. Bagaimana? Sudah? Sudah semua? Jadi saya kasih waktu lagi kurang lebih 5 menit. Karena kita terbatas. Karena sekarang kan istilahnya masih PTM terbatas. Pembelajaran tatap muka terbatas. Bagaimana kelompok 3 sudah? Sudah? Kelompok 2? Sudah juga? Sudah? Ya, jadi saya persilakan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Berdiri yang membaca. Perwakilan, ya. Perwakilan saya satu orang. Terjadi kecelakaan itu karena pengendara mobil main handphone pada saat mobil berjalan dan mulai tidak fokus mengendarai mobil, dan salah saat itu melanggar aturan lalu lintas dan patut dilaporkan kepada pihak yang berumum. Oh iya. Jadi jawaban dari kelompok 1 mengatakan terjadi kecelakaan lalu lintas disebabkan karena pengendara menggunakan handphone. Berarti itu suatu bentuk pelanggaran peraturan lalu lintas. Bagaimana kelompok yang lain? Mungkin ada tanggapannya. Silakan kelompok 2 kalau mau ditanggapi. Apa tanggapannya terhadap jawaban dari kelompok 1? Silakan tanggapi. Apakah memang seperti itu kejadiannya atau bagaimana? Silakan tanggapi. Ya, oke. Bagaimana kelompok 2? Silakan. Perwakilan kelompoknya bacakan hasil diskusinya. Silakan satu orang saja. Berdiri. Solusinya yaitu tidak
Mengapa kecelakaan itu terjadi? Karena dia tidak mematuhi peraturan lalu lintas dalam memainkan pensel. Kalau begitu, dia tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Terus ada tanggapan dari kelompok lain? Kalau mau menanggapi silakan, angkat tangan saja. Kalau memang tidak sepakat dengan jawabannya, silakan ditanggapi. Kenapa seperti itu jawabannya dan apa alasannya? Gimana? Tidak ada tanggapan? Baik, selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 3. Siapa yang mau membacakan? Ya. Karena tidak mematuhi peraturan dalam bermain handphone di saat berkendara dan tidak mengamati. Itu saja. Tidak ada jawaban lanjutannya. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau ditanggapi? Silakan tanggapi. Bicara saja. Kalau tidak sepakat silakan bicara. Gimana kelompok 1? Ya, mau bicara? Ya, oke, silakan bicara. Ya, silakan kelompok 1 tanggapi tadi jawabannya kelompok 3. Siapa yang mau membacakan? Ya, silakan. Dan itu bisa merugikan pengendara lain. Artinya, ketika kita melakukan pelanggaran atau kita melakukan kelalaian, bukan hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi juga merugikan orang lain atau pengendara yang lain. Sepakat semua dengan jawaban itu? Oke? Jadi hampir semua jawaban ini sama ya. Cuma inti dari permasalahan ini, seorang pengendara yang menggunakan handphone itu mengurangi konsentrasi dalam berkendara yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Dan ketika terjadi kecelakaan bukan hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi merugikan orang lain. Jadi paham toh? Jadi perhatikan, setelah saya menyimak tadi jawaban dari beberapa kelompok, bahkan tanggapan dari beberapa kelompok di permasalahan ini, di dalam video ini telah terjadi kecelakaan lalu lintas. Jadi ini kecelakaan lalu lintas yang disebabkan seorang sopir menggunakan handphone saat berkendara. Jadi perlu kalian pahami, di dalam berkendara itu tidak asal berkendara orang ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Contoh, kalau kita mengendarai, anggaplah ini mobil. Kalau kita sebagai pengendara mobil, banyak peraturan yang mesti harus kita taati supaya tidak terjadi pelanggaran lalu lintas. Contoh, ini dia sudah menggunakan safety belt atau pengaman. Jadi safety belt atau pengaman di saat berkendara itu wajib. Ya, jadi suatu saat nanti kalian mengendarai mobil, perhatikan itu harus menggunakan safety belt atau sabuk pengaman. Karena itu sifatnya wajib. Nah, setelah kita menggunakan safety belt atau seat belt atau sabuk pengaman, perlu lagi diperhatikan beberapa hal yang lain. Ketika kita berkendara, jangan berkendara di saat kita lelah. Baru-baru terjadi kasus mobilnya yang selebritis itu Vanessa Angel. Terjadi kecelakaan. Yang pertama disebabkan karena memang sopirnya kurang hati-hati sehingga membentur pembatas jalan. Terjadi kecelakaan lalu lintas. Karena kecelakaan lalu lintas bukan hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi merugikan orang lain juga.
Berarti kita sudah tidak berlaku adil terhadap orang. Nah, di sini yang dituntut bagaimana norma hukum itu bisa mewujudkan keadilan kepada siapa saja. Jadi sudah paham? Bagaimana kalau kita menaati norma hukum supaya apa? Bisa mewujudkan keadilan. Ini salah satu contohnya tadi, yaitu patuh terhadap peraturan lalu lintas. Yang ini. Terus yang ini, menghilangkan nyawa seseorang itu juga suatu pelanggaran hukum. Bagaimana caranya untuk mewujudkan keadilan ketika ada terjadi pembunuhan? Makanya pembunuhnya dipenjara. Bahkan ada yang sempat dijatuhi hukuman mati. Jadi tergantung tingkat pelanggarannya. Apalagi ini. Jadi jangan sekali-sekali menyelesaikan persoalan menggunakan kekerasan atau main hakim sendiri, karena sudah ada badan hukum yang ditunjuk oleh negara untuk mengatur kalau terjadi pelanggaran hukum. Jangan karena kita yang dikorbankan akhirnya mau membalas, panjang masalah. Ya, terus ini salah pencurian ini juga marak terjadi sekarang. Di saat era pandemi corona sekarang, banyak orang kehilangan pekerjaan karena sudah mentok pikirannya, tidak bisa lagi berpikir jernih. Dia tempuh jalur Kompas. Bagaimana caranya supaya cepat ada uang? Ya? Jadi tidak boleh ya. Nah, jadi di sini kalau kita kembali kepada pengertian yang norma hukum, kesepakatan yang dibuat oleh seluruh unsur masyarakat atau yang mewakili masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Jadi peraturan atau norma hukum ini dibuat oleh lembaga negara. Kalau kita ada di Indonesia itu namanya DPR yang membuat peraturan. Ya. Terus di sini norma hukum tidak asal dibentuk, ada tujuannya. Coba kalau satu orang bacakan tujuan norma hukum. Berdasarkan pengertian di atas, di mana norma menjadi seperangkat alat untuk memberikan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, keberadaan norma hukum adalah untuk menciptakan kehidupan yang stabil dan tertib berdasarkan hak dan kewajiban yang bersifat. Nah, jadi tujuan dibentuknya norma hukum ini untuk menjaga ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat, untuk mewujudkan keadilan. Kenapa? Contoh, si A ini diambil barangnya, ya, otomatis dia merasa rugi. Bagaimana supaya adil? Ini melapor kepada pihak yang berwenang, si pelakunya ditangkap supaya dia merasa adil. Cuma di dalam putusan kadang orang tidak puas dengan hasil yang ada. Makanya ada lagi istilahnya banding ke pengadilan tinggi. Bahkan ada yang sampai kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi ini untuk memperoleh keadilan dalam pelaksanaan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu. Nah, ini juga norma hukum sebagai batasan seperti larangan atau perintah dalam berperilaku dan bertindak. Jadi kita hidup itu diatur oleh aturan. Tidak orang asal hidup. Yang namanya kita sekarang sudah berada di tempat yang negara atau wilayah beradab, pasti punya aturan. Tidak ada lagi negara di dunia ini yang tidak punya aturan. Beda dulu, tidak ada aturan. Jadi sekarang semua negara punya aturan. Adapun di sini ciri-cirinya norma hukum, silakan satu orang baca. Terdapat beberapa ciri norma hukum yang dapat kita perhatikan.
di mana biasanya sebagai norma hukum ini terdapat. Oke, sudah. Nah, di sini juga norma hukum ada sanksinya. Ada sanksi norma hukum. Coba satu orang bacakan ini sanksinya. Sanksi norma hukum sangatlah beragam seperti pemidanaan rendah maupun hukuman sosial, di mana sanksi yang dilakukan untuk setiap warga negara yang melanggar norma-norma yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menjalankan sanksi juga sebagai kewajiban negara untuk menjaga ketertiban kehidupan masyarakat. Oke. Jadi sudah paham tentang norma hukum. Jadi untuk apa tadi? Video ini semuanya sudah jelas toh? Nah, apa yang terjadi di situ? Kenapa hal itu bisa terjadi? Jadi baik, anak-anak sekalian, setelah saya cermati tadi jawaban dari hasil diskusi dari kelompok kalian, saya kira itu semua jawaban sudah cukup bagus. Cuma masih perlu penggalian untuk ditingkatkan, ya. Jadi silakan pergunakan HP-mu untuk mencari materi-materi berkaitan dengan norma hukum. Jadi sekarang kan kalian sudah punya semua smartphone. Jadi intinya begini. Pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi norma hukum ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, di mana norma tersebut dapat mewujudkan atau menciptakan keadilan di dalam bermasyarakat. Ya, contoh tadi yang seperti masalah pencurian kan orang rugi. Bagaimana caranya supaya ini orang merasa adil? Ada proses hukum. Ya, oke? Jadi sudah paham. Jadi sebelum kita bubar, saya akan membagikan LKPD untuk pekerjaan di rumah ya. Jadi silakan ini dikerjakan di rumah. Ini tugasnya. Silakan betul dikumpul minggu depan. Jadi saya rasa untuk materi ini saya rasa sudah cukup. Jadi materi yang akan datang silakan pelajari memang di rumah karena kalian sudah punya buku paket sendiri ya. Silakan pelajari. Mudah-mudahan di minggu depan kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti lagi pelajaran. Ya. Jadi sebelum saya mengakhiri pelajaran, saya persilakan satu orang untuk memimpin doa supaya sebentar dalam perjalanan kita pulang semuanya lancar. Oke, silakan. Mari kita membacakan doa sebelum pulang. Doa memulai. Selesai. Jadi baik, terima kasih semua atas pertanyaannya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih karena telah mengikuti pelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.